Di balik keindahan alamnya yang penuh misteri, Gunung Serandil di Desa Gelempang Pasir, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, menyimpan jejak-jejak sejarah dan spiritualitas yang begitu mendalam. Tempat ini bukan sekadar bukit di antara jajaran perbukitan Jawa Tengah. Ia adalah situs yang kaya akan kisah-kisah gaib, legenda-legenda lokal, serta tempat-tempat suci yang dipercaya mampu menghubungkan antara dunia manusia dengan dunia gaib. Gunung Serandil telah lama menjadi destinasi wisata religi yang populer. Setiap harinya, orang-orang dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan mancanegara, datang untuk melakukan ziarah, mengadakan ritual, dan mencari berkah di kawasan tersebut. Mereka yang datang bukan hanya untuk sekadar menikmati pemandangan atau mendaki bukit, melainkan untuk menjalani perjalanan spiritual, berharap mendapatkan sesuatu yang lebih dalam dan bermakna dari tempat suci ini. Sebagian besar peziarah biasanya memilih malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, terutama pada bulan Suro, bulan pertama dalam penanggalan Jawa, yang diakini sebagai waktu yang paling sakral untuk mendekatkan diri kepada kekuatan-kekuatan gaib. Malam-malam tersebut menjadi waktu yang diakini memiliki energi kuat, membuka kesempatan untuk melakukan ritual, baik ziarah maupun pesugihan, sebuah bentuk ritual yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan kekayaan atau keberuntungan dari bantuan makhluk gaib. Gunung Serandil memiliki beberapa petilasan atau tempat bersejarah yang dipercaya sebagai makam atau tempat semedi tokoh-tokoh sakti dari mitologi Jawa. Di antaranya, ada petilasan yang diakini sebagai tempat peristirahatan Eyang Semar, tokoh penting dalam pewayangan Jawa, yang merupakan simbol kebijaksanaan dan kesederhanaan. Selain itu, terdapat juga makam dari beberapa tokoh penting kerajaan Mataram, yang diakini dahulu pernah singgah dan bertapa di gunung ini untuk memperkuat kekuatan spiritual mereka. Saat malam-malam Kliwon, peziarah datang dengan membawa persembahan berupa bunga, dupa, dan makanan. Mereka menyebar di sepanjang jalan setapak menuju puncak, mencari tempat yang mereka anggap paling sakral dan nyaman untuk berdoa dan bermeditasi. Di sudut-sudut tertentu, terdengar lantunan doa dan puja-puji, serta bau harum dupa yang membubung ke angkasa, menciptakan suasana yang mistis dan magis. Ritual-ritual pesugihan juga dilakukan secara tertutup di lokasi-lokasi tertentu yang tersembunyi. Mereka yang melakukan pesugihan datang dengan harapan besar, menyetorkan doa dan persembahan, sambil membisikkan permohonan agar mendapat kekayaan, keberuntungan, atau kemakmuran yang melimpah. Namun, perjalanan spiritual di Gunung Serandil bukan tanpa risiko. Mereka yang berniat melakukan pesugihan harus menyadari bahwa segala sesuatu memiliki balasan. Dalam legenda dan cerita rakyat, ritual pesugihan kerap mengharuskan peziarah untuk memberikan tumbal atau persembahan khusus. Beberapa cerita bahkan menyebutkan bahwa mereka yang berhasil mendapatkan kekayaan dari pesugihan di Gunung Serandil kerap menghadapi konsekuensi berat di masa depan, seperti kehilangan harta yang diperoleh dengan cara yang tidak lazim atau mengalami pengalaman gaib yang tidak menyenangkan. Mitos ini justru semakin memperkuat citra mistis Gunung Serandil, menjadikannya tempat yang tak hanya penuh berkah, tapi juga penuh misteri dan pantangan. Namun, tak semua yang datang ke Gunung Serandil adalah untuk mencari kekayaan atau melakukan pesugihan. Banyak pula yang hanya ingin mendapatkan ketenangan batin, mencari kedamaian, atau sekadar berziarah untuk mengenang leluhur dan mendoakan mereka. Kawasan ini juga memiliki suasana alam yang asri, dengan hamparan pepohonan dan angin yang sejuk, sehingga membuatnya menjadi tempat yang cocok untuk menenangkan pikiran. Peziarah yang datang dengan niat suci, sekadar untuk memanjatkan doa dan berharap keberkahan, seringkali menemukan pengalaman spiritual yang mendalam di sini. Mereka percaya bahwa energi positif di Gunung Serandil mampu membantu mereka menghadapi cobaan hidup, memberikan ketenangan, serta memupuk kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, Gunung Serandil terus menarik perhatian dan menjadi tujuan wisata religi yang tetap lestari, meskipun perkembangan zaman semakin pesat.
Banyak orang yang tertarik untuk menyaksikan sendiri keajaiban dan misteri yang menyelimuti gunung ini. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa Gunung Serandil bukan hanya situs sejarah yang penting bagi masyarakat Indonesia, namun juga sebagai simbol kepercayaan dan spiritualitas yang mendalam. Bagi masyarakat setempat, Gunung Serandil tidak hanya sekadar bukit, melainkan tanah leluhur yang harus dijaga dan dihormati. Mereka turut menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan ini, sehingga setiap pengunjung yang datang dapat merasakan suasana yang sakral dan terjaga. Masyarakat setempat juga sering mengingatkan para peziarah agar menghormati peraturan dan adat setempat selama berada di gunung, sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan menjaga ketenangan batin. Gunung Serandil, dengan segala misteri dan kesakralannya, telah menjadi cerminan kehidupan spiritual masyarakat Indonesia yang kaya akan tradisi dan budaya. Kisah-kisah mistis dan legenda yang menyelimuti gunung ini terus hidup di tengah-tengah masyarakat, menjadi bagian tak terpisahkan dari kekayaan budaya Indonesia. Disinilah, di atas bukit kecil di Desa Gelempang Pasir, setiap peziarah dapat merasakan bahwa kekuatan spiritual dan legenda masa lalu tetap hidup dan menyatu dalam harmoni dengan alam. Gunung Serandil bukan hanya sebuah bukit yang dikelilingi pepohonan rindang, tetapi juga tempat yang menyimpan sejarah dan spiritualitas bagi para peziarah yang datang. Dalam kawasan ini, terdapat beberapa petilasan yang tersebar di seluruh area gunung, masing-masing dengan kisah dan makna spiritual tersendiri. Para peziarah mengikuti jalur berkelok yang sudah terbentuk sejak lama, di mana setiap titik persinggahan menyajikan energi dan kisah yang berbeda. Menurut tradisi dan kepercayaan setempat, makam-makam yang berada di Gunung Serandil terbagi menjadi dua area utama. Bagian pertama terletak di bawah, yang terdiri dari 5 titik pepunden, sedangkan 2 titik lainnya berada di puncak gunung. Peziarah biasanya mengikuti urutan petilasan ini dari bawah ke atas, sebagai bagian dari prosesi ziarah yang berkelanjutan. 1. Eyang Guru atau Eyang Sukma Sejati. Ziarah dimulai dari petilasan Eyang Guru atau Eyang Sukma Sejati, sosok yang diyakini sebagai guru spiritual yang memberikan pencerahan bagi murid-muridnya. Peziarah datang ke sini dengan harapan mendapatkan bimbingan spiritual, kebijaksanaan, dan ketenangan jiwa. Banyak yang percaya bahwa Eyang Guru merupakan pembimbing pertama yang harus dihormati sebelum melanjutkan perjalanan spiritual di Gunung Serandil. 2. Eyang Sejati Kunci Sari Danasari. Selanjutnya adalah Eyang Sejati Kunci Sari Danasari, tokoh yang diyakini menyimpan kunci-kunci spiritual. Di sini, peziarah seringkali melantunkan doa-doa khusus yang dianggap sebagai permohonan untuk membuka pintu-pintu atau kemudahan dalam hidup. Petilasan ini dianggap sebagai tempat untuk memohon keselamatan dan rezeki yang berkah. 3. Gusti Agung Sultan Murahidi. Petilasan ketiga adalah makam Gusti Agung Sultan Murahidi. Sosok ini dipercaya sebagai seorang penguasa yang memiliki kekuatan spiritual tinggi. Peziarah datang dengan doa untuk keberanian dan kekuatan, mengingatkan diri mereka pada sosok Sultan Murahidi yang diyakini tegas dan penuh keberanian. Bagi sebagian peziarah, titik ini adalah tempat untuk mencari perlindungan dari segala gangguan dan kesulitan hidup. 4. Nini Dewi Tunjung Sekar Sari. Nini Dewi Tunjung Sekar Sari adalah tokoh yang dihormati sebagai istri dari Eyang Semar. Sebagai pendamping yang setia, ia dipercaya melambangkan kelembutan dan cinta yang tulus. Banyak wanita yang datang ke petilasan ini untuk memohon berkah dalam kehidupan rumah tangga atau untuk mendapatkan ketenangan batin. Di sini, suasananya terasa lebih teduh dan lembut, seolah menghadirkan aura kasih sayang dari Nini Dewi. 5. Eyang Semar atau Kaki Tunggul Sabdo Jatidoyo Amungrogo. Di samping istrinya, Nini Dewi Tunjung Sekar Sari, terdapat petilasan dari sosok legendaris Eyang Semar atau yang dikenal juga dengan nama Kaki Tunggul Sabdo Jatidoyo Amungrogo. Eyang Semar adalah salah satu tokoh pewayangan yang sangat dihormati.
melambangkan kebijaksanaan, kesederhanaan, dan kesetiaan. Peziarah datang dengan harapan mendapatkan petunjuk dan berkah untuk menjadi pribadi yang bijaksana dan rendah hati. Bagi banyak orang, Eyang Semar adalah sosok yang memberikan tuntunan hidup yang penuh dengan nilai-nilai luhur. 6. Eyang Juragan Dampu Awang alias Sunan Kuning. Selanjutnya, peziarah akan tiba di petilasan Eyang Juragan Dampu Awang atau dikenal juga sebagai Sunan Kuning. Eyang Dampu Awang merupakan sosok yang melegenda sebagai seorang pelaut dan pedagang ulung. Bagi para peziarah yang datang dengan tujuan untuk mendapatkan berkah rezeki atau kemakmuran, petilasan ini dianggap penting. Banyak yang percaya bahwa dengan menghormati Eyang Dampu Awang, mereka akan mendapatkan berkah dalam usaha atau perjalanan karir mereka. 7. Eyang Langlang Buana. Petilasan berikutnya adalah milik Eyang Langlang Buana, yang diakini sebagai titisan Dewa Wisnu. Di sini, peziarah mencari kedamaian dan ketentraman jiwa. Eyang Langlang Buana melambangkan pelindung alam semesta dan pembawa ketenangan. Suasana di sekitar petilasan ini juga terasa lebih tenang, dengan pepohonan rimbun yang mengelilinginya, seolah memeluk setiap peziarah yang datang. 8. Mayangkoro atau Hanoman. Puncak ziarah di Gunung Serandil berakhir di petilasan Mayangkoro, yang dikenal juga sebagai Hanoman, tokoh kera putih dalam cerita pewayangan Ramayana, yang terkenal akan kesetiaan dan keberaniannya. Hanoman adalah sosok pelindung yang tak kenal lelah dalam membela kebenaran. Peziarah datang dengan harapan mendapatkan keberanian, ketangguhan, dan ketulusan hati. Banyak orang yang datang untuk memohon keberkahan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan hidup, terinspirasi oleh keberanian Hanoman yang tak kenal takut. Setelah berziarah ke seluruh petilasan di Gunung Serandil, peziarah biasanya turun dengan perasaan lega dan damai, seolah telah mendapatkan berkah dari tokoh-tokoh leluhur yang mereka hormati. Di setiap titik petilasan, peziarah merasakan energi yang berbeda, membawa mereka lebih dalam ke perjalanan spiritual yang telah berlangsung selama berabad-abad di bukit ini. Bagi masyarakat Jawa, Gunung Serandil tetap menjadi simbol yang abadi dari kehidupan yang penuh hikmah, harapan, dan rasa syukur terhadap warisan leluhur yang tetap hidup di hati setiap peziarah yang datang. Setelah menyelesaikan ziarah di seluruh petilasan di Gunung Serandil, peziarah seringkali melakukan ritual penutup sebagai bentuk penghormatan terakhir. Mereka biasanya akan duduk sejenak di kaki bukit, merenungkan perjalanan yang telah dilalui, sambil memanjatkan doa untuk keselamatan dan kedamaian batin. Disinilah banyak peziarah merasakan kelegaan yang mendalam, seakan energi-energi dari para leluhur dan tokoh spiritual di gunung ini telah menyatu dengan batin mereka. Di pagi hari, saat kabut tipis masih menyelimuti Gunung Serandil, suasana di sekitar menjadi begitu damai dan hening. Hembusan angin sejuk menerpa wajah, dan sinar matahari mulai menyinari puncak-puncak pohon, menciptakan permainan cahaya yang indah di antara dedaunan. Banyak peziarah yang memanfaatkan momen ini untuk mengabadikan perjalanan mereka dalam bentuk foto atau melantunkan doa-doa syukur sebelum kembali pulang. Sebagian peziarah memilih untuk membawa pulang air dari mata air di sekitar gunung. Mata air ini diyakini mengandung energi spiritual yang kuat dan dianggap sebagai simbol berkah dan kesucian. Mereka percaya bahwa air tersebut akan membawa keberkahan dan kesehatan bagi keluarga di rumah. Bahkan ada yang menyebutnya air panguripan atau air kehidupan, karena dipercaya mampu membawa kedamaian dan ketentraman bagi siapapun yang menggunakannya. Dengan niat yang tulus, seiring dengan berkembangnya waktu, kepercayaan dan tradisi di Gunung Serandil telah menarik perhatian peneliti dan pemerhati budaya dari berbagai daerah. Mereka ingin memahami lebih dalam bagaimana tempat ini bisa menjadi pusat spiritual yang begitu kuat dan tetap lestari hingga kini. Masyarakat setempat juga dengan senang hati berbagi cerita, legenda, dan mitos yang telah diwariskan secara turun-temurun. Gunung Serandil menjadi bukti nyata bahwa warisan leluhur masih hidup di hati banyak orang dan menjadi penghubung antara generasi masa kini dengan nilai-nilai luhur yang terus terjaga. Namun,
Gunung Serandil juga menyimpan pesan moral yang mendalam. Tempat ini mengingatkan setiap peziarah untuk menjaga keselarasan antara keinginan duniawi dan spiritual. Mereka yang datang dengan niat baik, seperti berziarah atau mencari ketenangan batin, seringkali merasa dipenuhi dengan rasa syukur dan kebahagiaan setelah menyelesaikan ritual. Sementara itu, mereka yang mungkin datang dengan niat hanya untuk mengejar pesugihan atau kekayaan semata seringkali diingatkan oleh masyarakat sekitar bahwa segala sesuatu memiliki konsekuensinya. Warisan dari Eyang Semar, Nini Dewi, dan tokoh lainnya di Gunung Serandil mengajarkan tentang keseimbangan, kebijaksanaan, dan kesederhanaan dalam menjalani hidup. Sebagai sebuah tempat yang dihormati, Gunung Serandil juga telah menjadi lambang dari kekuatan spiritual yang tidak tampak, tetapi dapat dirasakan oleh mereka yang percaya. Di sini, peziarah belajar untuk menghormati alam, untuk merasakan bahwa setiap pohon, mata air, dan setiap sudut gunung ini mengandung pesan dari leluhur yang masih hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Gunung Serandil tidak hanya memberikan pengalaman spiritual, tetapi juga mengajarkan setiap peziarah untuk menjalani kehidupan dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Setiap peziarah yang meninggalkan Gunung Serandil membawa pulang sesuatu yang lebih dari sekadar pengalaman fisik. Mereka membawa pulang rasa hormat terhadap leluhur, kesadaran akan pentingnya keseimbangan hidup, dan harapan untuk menjalani kehidupan dengan penuh kedamaian. Dan bagi banyak orang, pengalaman ziarah di Gunung Serandil adalah sebuah perjalanan yang tidak hanya sekali mereka lakukan. Mereka akan kembali untuk mengulang kembali perjalanan spiritual ini dan menyambungkan diri dengan sejarah, warisan, serta kebijaksanaan yang diwariskan oleh para leluhur. Pak Wira, seorang pengusaha sawit asal Kalimantan, dikenal sebagai sosok ambisius dan pekerja keras. Dalam waktu singkat, bisnis sawitnya berkembang pesat, membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di daerahnya. Namun, seiring waktu, ia mulai terjerat utang yang semakin menumpuk. Proyek besar yang ia lakukan di luar perkiraan mengalami kegagalan. Harga sawit menurun drastis, dan hutang kepada para investor dan bank membuatnya kewalahan. Terhimpit masalah finansial, Pak Wira merasa putus asa. Di tengah kegundahan itu, seorang rekan bisnisnya bercerita tentang pesugihan di Gunung Serandil, sebuah tempat di Cilacap, Jawa Tengah, yang konon dapat mendatangkan kekayaan melalui bantuan gaib. Meski awalnya ragu, bayangan untuk kembali mengangkat bisnisnya membuatnya tergoda. Baginya, ini mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan perusahaan dan kehidupannya. Pak Wira pun memutuskan untuk berangkat ke Gunung Serandil. Malam itu, ia tiba di kaki gunung, ditemani seorang pemandu lokal yang memahami aturan-aturan spiritual di sana. Di bawah langit gelap dan suasana sunyi yang mistis, Pak Wira memulai perjalanannya ke puncak gunung, menuju petilasan-petilasan yang menjadi tempat ritual pesugihan. Di petilasan Eyang Semar, Pak Wira diminta untuk membawa sesaji berupa kembang 7 rupa, dupa, dan berbagai persembahan lainnya. Ia menjalani prosesi dengan penuh keyakinan, membayangkan kesuksesan yang mungkin datang setelahnya. Pemandu memberitahu bahwa ia perlu melakukan ritual ini secara rutin untuk memperkuat ikatan dengan dunia gaib. Pak Wira pun diminta untuk berjanji bahwa ia siap memenuhi apapun syarat yang diberikan demi kekayaan yang akan datang. Tak lama setelah ritual itu, bisnis sawit Pak Wira mulai menunjukkan perbaikan. Proyek-proyek baru berdatangan. Hasil panen sawitnya kembali melimpah, dan keuntungan pun terus mengalir. Pak Wira merasa seperti mendapatkan keajaiban. Namun, ia juga diingatkan bahwa segala kekayaan itu datang dengan harga yang harus dibayar, yaitu sebuah tumbal. Tumbal ini tidak selalu berarti nyawa, tetapi bisa berarti pengorbanan, yang bisa mencakup kehilangan orang terdekat atau mengalami ujian berat dalam hidupnya. Beberapa bulan setelahnya, tanda-tanda aneh mulai muncul. Istri Pak Wira sering mengalami mimpi buruk.
di mana ia melihat sosok-sosok bayangan yang menuntut sesuatu. Anak-anaknya juga mulai jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Sering meracau dalam tidur mereka, menyebut-nyebut nama-nama yang tidak dikenal. Di rumahnya, sering terdengar suara-suara misterius. Barang-barang bergerak sendiri, dan hawa dingin menyelimuti ruangan tanpa sebab. Pak Wira semakin cemas. Tetapi ia terus melanjutkan ritual pesugihan seperti yang disyaratkan. Setiap kali ia kembali ke Gunung Serandil, ia merasakan suasana semakin berat. Seolah ada energi gelap yang semakin menjeratnya. Pada saat yang sama, bisnisnya terus meningkat. Tetapi diiringi dengan semakin banyaknya masalah di rumah. Salah satu pekerjanya mengalami kecelakaan fatal di perkebunan sawit, yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Keluarganya pun semakin menderita, terutama anaknya yang kedua yang tiba-tiba menderita sakit parah yang membuatnya sering tidak sadarkan diri. Suatu malam, Pak Wira bermimpi didatangi sosok yang pernah ia jumpai dalam ritualnya di Gunung Serandil. Sosok itu berkata bahwa sudah waktunya untuk membayar apa yang telah ia terima. Terbangun dengan rasa takut, Pak Wira sadar bahwa konsekuensi dari perjanjian gaib itu mulai tiba. Ketakutannya semakin bertambah saat kondisi anaknya semakin memburuk. Dan dokter menyatakan bahwa kondisinya sudah kritis. Di tengah keputusasaan itu, Pak Wira mencoba mencari jalan keluar. Ia meminta bantuan seorang tokoh spiritual di kampungnya, yang kemudian memberitahunya bahwa perjanjian yang telah ia buat dengan dunia gaib tidak mudah untuk dibatalkan. Ia harus siap kehilangan sesuatu yang berharga, sebagai bagian dari tumbal untuk menebus kekayaan yang telah ia terima. Sang tokoh spiritual menyarankan agar Pak Wira kembali ke Gunung Serandil dan memohon pengampunan. Dengan hati yang penuh penyesalan, Pak Wira kembali ke Gunung Serandil. Tetapi kali ini dengan tujuan berbeda. Ia membawa persembahan dan berdoa di setiap petilasan, meminta agar keluarganya dibebaskan dari konsekuensi perjanjian gaib tersebut. Ia juga berjanji untuk meninggalkan semua praktik pesugihan dan bersedia mengorbankan apapun yang dibutuhkan demi keselamatan keluarganya. Namun, perjalanan untuk menebus perjanjiannya tidak mudah. Pemandu spiritual di Gunung Serandil memperingatkan bahwa kekayaan yang sudah diperoleh melalui pesugihan akan menghilang, dan ia harus siap menerima kejatuhan bisnisnya. Pak Wira menyadari bahwa kekayaan yang ia peroleh hanyalah semu. Karena tanpa kebahagiaan keluarganya, semua itu tidak ada artinya. Sepulang dari Gunung Serandil, bisnis sawit Pak Wira benar-benar mengalami kemerosotan. Perlahan, ia kehilangan proyek-proyek besar, dan beberapa klien besar memutuskan kontrak kerjasama. Meskipun hancur secara finansial, ia merasa bersyukur karena keluarga yang ia cintai kembali sehat dan selamat dari gangguan gaib yang selama ini menghantui mereka. Kisah Pak Wira menjadi pelajaran bagi banyak orang di sekitarnya. Ia kini menjalani hidup dengan penuh kerendahan hati, memilih untuk membangun kembali usahanya dari awal dengan cara yang bersih dan jujur. Pengalaman beratnya di Gunung Serandil membuatnya menyadari bahwa kekayaan sejati adalah kedamaian dan keselamatan keluarga. Sejak saat itu, Pak Wira sering menceritakan pengalamannya sebagai peringatan bagi orang lain, agar tidak tergoda dengan kekayaan yang diperoleh melalui cara-cara gaib, yang hanya akan membawa penderitaan dalam jangka panjang. Pak Wira tetap menghormati Gunung Serandil sebagai tempat yang sakral. Tetapi ia hanya datang sebagai peziarah, berdoa dengan hati yang bersih, tanpa mengharapkan apapun selain kedamaian dan ketenangan hidup. Kini, ia menyadari bahwa segala sesuatu yang diusahakan dengan tulus dan kerja keras memiliki makna yang lebih abadi dibandingkan kekayaan yang datang dengan jalan pintas dan penuh risiko.